Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. DKI 18.3 AFM, Suara Kebangkitan Islam, belajar Islam jadi lebih mudah. Pendengar yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, Alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kami dapat hadir kembali berjumpa menyapa Anda dalam program acara kita, Kiat Insan Bertakwa. Di edisi hari ini, Kamis malam Jumat, tanggal 2 Jumadil Awal 1442 Hijriah, ataupun bertepatan pada tanggal 17 Desember 2020. Dan insya Allah, selama 10 menit ke depan, kami akan menemani waktu kebersamaan Anda bersama keluarga, ataupun juga menemani waktu istirahat Anda yang di kesempatan malam hari kali ini. Yang tentunya kami harapkan di acara ini yang dapat membawa kebaikan, dapat saling nasihat-menasehati, dapat memotivasi kita, tentunya agar kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya pendengar, di kesempatan malam hari ini, tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan 4 narasumber yang luar biasa. Ada Teh Akti, Teh Azahra, Teh Anissa, dan Kang Amin. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 kunci sukses dunia dan akhirat. Mari kita dengarkan 4 narasumber kita secara langsung. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Radio BKI 18.3 FM. Bagaimana nih kabar kalian semua selama pandemi ini? Pasti jenuh kan dengan kegiatan-kegiatan yang padat di rumah, dan di sisi lain kalian juga memikirkan tentang masalah kesuksesan. Nah, sekarang saya Aktiali Swasti sebagai narasumber akan menjelaskan tentang kunci kesuksesan dengan meningkatkan iman. Seringkali kita sebagai manusia merasa, kok orang lain lebih beruntung ya dari kita? Kok orang lain enak ya hidupnya? Kok dia juga hebat ya? Gitu. Nah, hanya karena kita sedang melihat karir hidupnya, baru saja sampai ke puncak dengan beragam capaian-capaian positif yang mengagumkan. Namun, satu hal yang mungkin sering dilupakan, sekalipun ini bisa dipahami dengan mudah, yakni tentang lika-liku hidup, dinamika perjuangan, dan jatuh bangunnya seseorang sampai pada titik yang membahagiakan. Mereka, orang-orang di sana juga tentunya terus diuji dengan beragam tantangan, dengan berbagai kondisi, dan ketika kondisi sedang sulit, pasti kita merasa iman kita tuh turun. Nah, itulah titik di mana kita akan terus diuji untuk terus meningkatkan keimanan kita dan untuk menyempurnakannya. Misalnya, kita gagal, kemudian kita stres. Tentunya itu akan berpengaruh kepada kondisi fisik kita maupun iman kita. Nah, gimana sih solusinya? Untuk itu, kita sebagai manusia harus belajar menerima apapun tantangannya, apapun rintangannya, dan tidak lupa kita harus meningkatkan iman kita agar kesuksesan mudah untuk digapai. Contohnya, kita ambil kisah dari Nabi Yusuf yang diambil dari kehidupan nyata. Bagaimana beliau tidak saja mampu sukses sebagai diri sendiri, tetapi juga sebagai saudara dalam keluarga, sukses sebagai pemimpin, dan tentu saja sukses mengalahkan tipu daya setan yang ingin merusak hubungan kekeluargaan dengan saudara-saudaranya sendiri. Dari kisah tersebut, seharusnya kita bisa sukses dalam banyak sisi, sehingga yang dicapai tidak semata pencapaian materi, namun juga ketentraman hati. Tentunya juga harus meningkatkan iman demi mencapai kesuksesan tersebut. Oleh karena itu, menjadi apapun dalam hidup kita harus terus menguatkan iman dalam diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Radio BKI 18.3 FM. Saya Anissa Rahmalinati akan menjelaskan tentang doa sebagai salah satu kunci sukses dunia dan akhirat. Doa sangatlah penting bagi kita umat Islam loh. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la disebutkan bahwa doa adalah senjatanya orang mukmin dan pilar agama serta cahaya langit dan bumi. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Pentingnya berdoa itu untuk membangun jiwa raga kita, agar kita semakin dekat kepada Allah. Meskipun kebanyakan orang di luar sana yang menyatakan bahwa doa hanyalah sebuah ilusi yang dibuat-buat oleh manusia sendiri. Namun hal itu tidak berlaku pada kita tentunya, karena kita umat Islam. Kita harusnya yakin dengan doa kita, karena manusia mempunyai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk umatnya. Doa terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, doa masalah atau doa permintaan. Seseorang yang berdoa kepada Allah dengan lisannya, pasti orang itu akan meminta untuk mendapatkan kebaikan atau meminta untuk dijauhkan dari bahaya dan keburukan. Ya, memang manusia selalu ingin kebaikan ya. Yang kedua itu doa ibadah. Semua jenis ibadah yang kita lakukan itu pada hakikatnya adalah doa. Dalam kitab Fathul Mu'in, bab sholat disebutkan, as-sholatu lugotan huwa ad-du'a'u wastilahan aqwalun wa af'alun mahsusah muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim, yaitu secara bahasa sholat adalah doa, dan secara istilah segenap perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka dari itu, kita dalam setiap harinya melaksanakan sholat, karena di dalam sholat itu kita menyampaikan pujian-pujian kepada Allah dan berdoa untuk kebaikan diri kita. Untuk itu, kita harus lebih memperbaiki sholat kita, yaitu dengan cara sholat tepat waktu, khususnya bagi para pendengar radio BKI 18.3 FM ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga pembicaraan ini bisa bermanfaat bagi para pendengar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, nikmat yang terindah kepada kita semua, sehingga masih bisa menjalani kehidupan hingga saat ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Sayyidul Islam, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai ikhtiar sebagai kunci untuk menuju kesuksesan di dunia dan akhirat. Dalam firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Sebagaimana firman Allah tersebut. Lalu apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menempuh jalan yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu yang berlaku dalam bidang yang diusahakan, dengan disertai dengan doa kepada Allah agar usahanya itu berhasil. Dalam ikhtiar terkandung pesan takwa, yakni bagaimana kita menuntaskan masalah dengan mempertimbangkan apa saja hal yang baik menurut ajaran Islam dan menjadikannya sebagai pilihan dengan menerima konsekuensi apapun meskipun itu berat.
Di dalam Quran surat Yusuf ayat 87 yang berbunyi, Ya bani idhabu fatahassasu min Yusufi wa akhihi wa la tai'asu min ruhillah. Innallaha la yai'asu min ruhillahi ilal qaumil kafirin. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat melainkan kaum yang kafir. Dari ayat di atas dapat jelas bahwa ikhtiar merupakan satu hal yang penting bagi kita untuk menggapai sesuatu, khususnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Barang siapa yang mau berikhtiar akan dicatat sebagai ibadah, dan jika ikhtiarnya itu berhasil, maka akan mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, akan memperoleh pahala dari Allah, dan yang kedua akan mendapatkan keberhasilan dan manfaat dari apa yang telah ia usahakan. Namun jika ikhtiarnya belum berhasil, maka setidaknya ia akan mendapat pahala, dan ia harus terus berikhtiar dengan sabar untuk dapat mencapai tujuannya. Maka dari itu, ikhtiar merupakan jalan yang harus kita tempuh untuk mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Radio BKI 18.3 FM. Saya Amin Abdul Basir. Insyaallah di sini saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu tawakal. Kita tahu tawakal merupakan bagian dari ajaran Islam yang sangat penting, karena tawakal sangat ditekankan di dalam Al-Quran. Bahkan kata tawakal tersebut disebutkan kurang lebih 30 kali yang tersebar dalam 19 surat yang berbeda. Sehingga tawakal inilah yang merupakan salah satu hal yang membedakan antara orang beriman dan orang yang tidak beriman. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, atau yang lebih dikenal dengan Imam Hambali, tawakal merupakan perbuatan hati. Artinya tawakal bukan sesuatu yang diucapkan oleh lisan, bukan pula sesuatu yang dilakukan oleh anggota tubuh, juga bukan merupakan sebuah wacana atau sekedar pengetahuan belaka. Tetapi tawakal merupakan perbuatan hati, sehingga tidak bisa diwujudkan dalam bentuk fisik seperti berdiam diri tanpa melakukan suatu ikhtiar lahiriah. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang tawakal yang disabdakan dalam sebuah hadis, yaitu i'qilha wa tawakkal. Ikatlah untamu dan bertawakallah. Hadis tersebut memberikan pengertian bahwa tawakal tidak meniadakan usaha lahiriah atau perbuatan fisik seperti mengikat seekor unta. Ketika seseorang menginginkan hewan ternaknya itu tidak meninggalkan dirinya. Kalau kita perhatikan mengenai hadis tersebut, maka sangat jelaslah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan agar seseorang berusaha dan berikhtiar terlebih dahulu, kemudian baru bertawakal. Artinya, manusia itu tidak boleh berdiam diri, berpangku tangan, berenak-enakan, atau bermalas-malasan, sementara urusannya diserahkan begitu saja kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 159, "Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dengan kata lain, tawakal harus kita lakukan baik sebelum maupun sesudah kita berusaha untuk mencapai maksud tertentu. Kemudian, tawakal ini memiliki banyak sekali hikmah sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran. Yang pertama, orang yang bertawakal kepada Allah
akan mendapatkan perlindungan, pertolongan, bahkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-Anfal ayat 49, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maksudnya, orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah dalam setiap urusannya, Allah akan menunjukkan bukti keperkasaan dan kebijaksanaannya. Kemudian yang kedua, orang yang bertawakal kepada Allah akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana di dalam surat An-Nahl ayat 41 sampai 42, "Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wal ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamuna alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia, dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahuinya. Dan orang-orang yang sabar dan hanya kepada Allah saja mereka bertawakal. Orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupannya akan selalu mendapat balasan dari Allah. Tidak hanya balasan kebaikan dunia, tetapi terlebih balasan di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, orang yang bertawakal hidupnya akan dicukupi oleh Allah, sebagaimana ditegaskan di dalam surat At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu." Artinya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat tersebut merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang hatinya senantiasa bertawakal kepadanya, Allah akan mencukupi seluruh keperluan hidupnya, baik secara material maupun spiritual. Oleh karena itu, tawakal merupakan kunci sukses dunia dan akhirat, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ikhtiar, doa, tawakal, serta meningkatkan iman itu merupakan kunci sukses dunia dan akhirat, karena semua aspek itu saling berkesinambungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita malam hari ini dan pendengar yang senantiasa mendengarkan. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi acuan untuk lebih semangat mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Sudah tidak terasa, saya Chani Al-Muzayana harus pamit undur diri. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tidak ada kesuksesan dengan instan. Saya Chani Al-Muzayana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.